Selamat pagi siswa kelas 8. Hari ini kita kembali belajar Kristen Protestan dengan judul Hidup Berkelimpahan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa siswa diharapkan mampu menganalisis arti hidup berkelimpahan dengan tepat dan mampu menyajikan hasil analisis hidup berkelimpahan dengan baik. Sebagai ayat pembuka pelajaran kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 10b. Demikian bunyinya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah yang menjadi dasar awal pelajaran kita hari ini, bahwa Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kelimpahan yang bagaimana yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah hidup berkelimpahan secara materi? Mungkin kalau kita mempelajarinya secara sederhana, kita bisa berasumsi seperti itu. Tapi kita akan melihat lebih lanjut, kelimpahan yang seperti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Arti hidup berkelimpahan. Yang pertama, agar kita bisa hidup berkelimpahan, terima Yesus sebagai Tuhan. Sebab Yesuslah sumber hidup, kekuatan dan juru selamat. Ya. Kalau kita mau mengalami hidup berkelimpahan, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Lalu Yesus itu memberikan jaminan. Jaminan yang bagaimana? Bahwa Dia menyatakan diri sebagai pemberi hidup yang berlimpah bagi setiap orang yang datang padanya. Hidup berlimpah. Kelimpahan di sini secara kuantitas maupun kualitas. Artinya kelimpahan yang sangat tinggi nilainya, melampaui ukuran. Artinya kelimpahan secara eksternal dan internal yang lebih bersifat rohani, yang sudah dan yang sedang maupun yang akan dinikmati di masa yang akan datang. Jadi kelimpahan di sini maksudnya adalah kelimpahan baik yang sudah kita terima maupun yang akan kita terima atau yang sedang kita terima hari ini dalam hal kerohanian, ya, yaitu keselamatan, hidup yang kekal. Itu kelimpahan itu kelimpahan yang dimaksud oleh ayat ini. Nah, kita masuk selanjutnya, apa saja rahasia hidup berkelimpahan. Yang pertama, koreksi diri. Apa artinya? Apakah kita selama ini sudah melakukan dengan setia segala perintahnya? Apakah selama ini kita sudah menghidupi kebenaran firman-Nya? Lalu yang kedua, ketaatan. Bagaimana maksudnya ketaatan? Tinggal di dalam firman dan mempraktikkan dalam hidup sehari-hari. Jadi kita taat, kita tahu firman, kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita lakukan firman itu. Sehingga firman itu mengubah hidup kita. Ya. Dan yang terakhir, miliki iman. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi semua firman-Nya. Oke. Tidak bisa dipungkiri bahwa Alkitablah satu-satunya sebagai penuntun. Ibaratnya seperti kompas yang menunjukkan arah, ya, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tahu tujuan. Begitu juga agar kita mengalami hidup berkelimpahan, Alkitablah sebagai kompas penunjuk arah. Ya. Dimulai dengan ayat Efesus 4 ayat 6 yang berkata begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi ini adalah ayat-ayat penuntun agar kita bisa mengalami kelimpahan. Ya. Jangan khawatir. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu pada Allah dan
Jadilah orang yang bijaksana, jangan jadi orang yang malas. Oke, sebagai kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, berkelimpahan itu artinya dipenuhi atau melebihi kebutuhan. Jadi kelimpahan di sini bukanlah kelimpahan secara eksternal saja, tapi kelimpahan lebih dititik beratkan kepada internal, yaitu manusia batinia. Lalu kedua, agar mengalami kelimpahan, kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, Yesus berikan kita hidup berkelimpahan agar kita jadi berkat, jadi garam dan terang bagi dunia ini, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Baik, itu saja materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, silakan hubungi Bapak secara pribadi di WA. Tuhan Yesus memberkati kita semua.